Lian tertabrak mobil demi menyelamatkan Dirga yang hampir celaka. Amira pun langsung panik. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini tanggal 12 Agustus 2025. Namun sebelum itu buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Setelah beberapa lama terbaring di ranjang akibat penyakitnya kambuh, Pak Lian akhirnya terbangun. Wajahnya masih pucat, matanya berat, namun pikirannya langsung tertuju pada Amira. Kejadian sebelumnya masih membekas di hatinya. Terlebih saat ia kembali mengingat Aksa yang terus berusaha mendekati putrinya. Hatinya terasa enggan menerima, seolah menolak jika menantunya itu kembali mencoba merayunya lagi. Di sisi ranjang, Adam yang setia menjaga tetap berada di tempatnya, berusaha membuat ayahnya tetap tenang, sambil memberitahu bahwa Amira dan Aksa baru saja pergi. Meski Adam mencoba meyakinkan bahwa Aksa bukanlah orang jahat seperti yang sering dituduhkan, Pak Lian tetap saja menunjukkan rasa tidak sukanya. Tatapannya dingin, penuh rasa curiga yang tak hilang. Perlahan ia bangkit dari balik selimutnya, meskipun tubuhnya masih terasa lemah. Tekadnya bulat, ia ingin menemui putri kesayangannya. Adam sempat mencoba menghentikannya, khawatir kondisi ayahnya belum pulih. Namun Pak Lian tak mau mendengar. Ia lebih mementingkan keselamatan Amira, takut terjadi sesuatu pada wanita itu. Sementara itu, di tempat lain, Amira dan Aksa masih diliputi rasa cemas yang begitu menyesakan. Kabar bahwa Dirga telah dibawa oleh kakek Wira membuat mereka tidak bisa tinggal diam. Mereka mencari ke segala arah, hingga akhirnya melihat sebuah mobil hitam yang mereka yakini milik kakek Wira. Tanpa menunggu lama, Aksa memacu langkah untuk menghadang mobil itu. Dan begitu mobil berhenti, mereka mendapati Dirga ada di dalamnya. Namun, bukannya menyerahkan bocah itu, kakek Wira justru bersikeras menolak. Dengan wajah penuh kebencian yang seolah tak akan pernah luluh. Rasa benci yang dimiliki kakek Wira terhadap Pak Lian begitu dalam, sampai meluber kepada anak dan cucunya. Amira tak mengerti, karena selama ini yang ia tahu, kakek Wira adalah sosok yang baik. Saat kakek Wira dan Jorki berusaha kabur sambil membawa Dirga, Aksa segera mencoba menghentikan langkah mereka. Adu fisik pun tak terelakkan. Aksa berhadapan langsung dengan Jorki. Masing-masing berusaha mempertahankan atau merebut bocah itu. Ketegangan semakin memuncak di antara mereka. Di sisi lain, Adam tak tinggal diam. Ia ikut membantu Aksa melawan beberapa anak buah kakek Wira yang mencoba menghalangi. Pukulan dan dorongan saling bertukar di tengah suasana kacau. Pada saat yang sama, Pak Lian tiba di lokasi dengan wajah tegas menatap kakek Wira. Ancaman tanpa kata-kata jelas terlihat dari sorot matanya, mengisyaratkan agar anak itu tidak disakiti. Namun tiba-tiba perhatian semua orang teralihkan ketika Dirga yang berada di tengah jalan raya, tepat di jalur mobil yang melaju kencang. Dengan refleks, Pak Lian berlari dan mendorong tubuh mungil Dirga keluar dari bahaya. Namun nasib berkata lain, tubuhnya justru terpental keras ke aspal akibat terkena benturan mobil. Dirga pun menatap dengan wajah pucat. Ketakutan menyelimuti sorot matanya. Amira yang melihat itu langsung berlari, panik, dan berusaha menolong ayahnya. Dalam hatinya hanya ada satu harapan. Semoga nyawa ayahnya masih bisa diselamatkan. Karena tanpa mereka sadari, kabar meninggalnya Bu Yuni masih tersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk terungkap.
Di tengah kekacauan itu, Naila merasakan ketakutan yang sama. Ia ingin menolong Dirga, namun langkahnya terhenti ketika tubuhnya terangkat ke pelukan Zaki. Lelaki itu tidak mau mengambil risiko. Ia hanya ingin membawa Naila pulang agar Lana tidak terus merasa khawatir. Meski Naila berontak dan mencoba melepaskan diri, tenaganya terlalu kecil untuk melawan. Zaki tetap memaksanya pergi menjauh dari tempat berbahaya itu. Di tempat lain yang jauh dari hiruk-pikuk, Sora menatap layar ponselnya dengan keterkejutan. Sebuah berita online yang ia baca menyatakan bahwa Aksa ternyata masihlah hidup. Perasaannya bercampur aduk antara kaget dan sedih, terutama saat ia mengingat keadaan Galang yang selama ini ia kira masih terkurung di rumah sakit jiwa. Kenyataannya, Galang telah berhasil melarikan diri setelah melawan beberapa petugas. Dengan senyum jahat penuh kemenangan, ia berlari meninggalkan tempat itu. Entah kemana tujuannya, membawa misteri baru yang siap membuka babak selanjutnya dari semua kekacauan ini. Amira dan Aksa terus melaju di jalanan yang terasa semakin sempit oleh rasa cemas. Mata mereka menyapu setiap sudut, berharap ada tanda-tanda keberadaan Dirga. Amira tak henti-hentinya dihantui rasa bersalah, seolah kelalaiannya menjadi alasan anak itu dibawa pergi. Kepercayaan yang ia tanam pada kakek Wira kini terasa seperti pisau yang menusuk balik ke hatinya. Sementara itu di jok belakang, Naila terdiam. Namun tatapan matanya menyiratkan kekhawatiran yang tak kalah dalam. Aksa tetap fokus pada setir, berusaha mengendalikan keadaan meski dadanya sendiri bergemuruh oleh rasa takut. Ia tahu jika ia goyah, Amira akan semakin terpuruk. Di tengah kecemasan orang tuanya, Naila merapatkan kedua lututnya, berjongkok sambil menengadahkan tangan, memanjatkan doa lirih dalam hati. Naluri kembar membuatnya seakan bisa merasakan detak jantung Dirga yang diliputi kegelisahan. Rasa itu menguatkan keyakinannya bahwa mereka harus segera menemukan anak itu sebelum terlambat. Di tempat lain, mobil yang dikendarai kakek Wira melaju mantap menuju bandara. Wajahnya menegang, penuh amarah yang membara terhadap masa lalu yang tak pernah ia maafkan. Baginya, darah Lian Bagaskara adalah kutukan yang harus dibalas dengan penderitaan. Georgie yang duduk di sampingnya sesekali melirik ke belakang,